Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bambang Wijayanto. Sahabat pertanian Indonesia, layaknya manusia, maka tanaman juga membutuhkan makanan untuk hidup dan berkembang. Tanaman bukan hanya membutuhkan air, namun juga membutuhkan unsur hara sebagai makanannya. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba membahas mengenai unsur-unsur hara apa saja yang dibutuhkan tanaman, bagaimana fungsinya, dan bagaimana tanaman mendapatkannya. Unsur hara adalah senyawa, baik organik maupun anorganik, alami atau sintesis, yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembangnya. Unsur hara tersebut terdiri dari unsur hara makro primer, makro sekunder, unsur hara mikro, dan zat perangsang tumbuh. Manfaat dan pengaruh unsur hara terhadap tanaman yaitu memperlancar proses fotosintesis, membuat tanaman lebih cepat tumbuh dan berkembang, memaksimalkan pertumbuhan akar dan pemasakan buah atau biji, serta mengoptimalkan kualitas buah dan bunga yang dihasilkan. Unsur hara makro primer dan sekunder merupakan makanan langsung bagi tanaman, sementara unsur hara mikro bertindak sebagai katalis untuk beberapa reaksi yang memerlukan enzim. Unsur hara mikro juga bertindak sebagai prekursor dalam proses produksi phytoalexin yang merupakan zat ketahanan tubuh tanaman. Seluruh unsur hara meningkatkan pembelahan sel untuk produksi yang optimum serta mempertahankan keseimbangan ionik dan pH di dinding sel. Unsur hara memainkan peranan vital atas kuantitas dan kualitas hasil. Fungsi unsur hara pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah membantu fotosintesa, yang kedua menstimulasi dan mendukung pertumbuhan, yang ketiga adalah memfasilitasi produksi protein, dan yang terakhir adalah melindungi terhadap hama dan penyakit. Perlu diketahui bahwa pada dasarnya tanaman dapat menyerap unsur hara melalui akar, batang maupun daun. Unsur hara C dan O diambil dari udara sebagai CO2 dan sebagian besar unsur hara lain diserap tanaman melalui akar dalam bentuk ion. Walaupun demikian, banyak unsur hara yang disemprotkan sebagai larutan hara dapat diserap melalui daun. Unsur hara dapat tersedia di sekitar akar melalui 3 proses, yaitu aliran massa, difusi, dan intersepsi akar. Aliran massa merupakan gerakan unsur hara di dalam tanah menuju permukaan akar bersama-sama gerakan massa air. Unsur hara yang banyak terlibat dengan proses ini adalah N, Ca, S, dan MO. Proses ini berjalan terus-menerus karena tanaman terus menyerap air dan menguap melalui proses transpirasi. Difusi merupakan proses pergerakan air dan unsur hara dari tempat yang berkonsentrasi tinggi ke tempat yang berkonsentrasi rendah. Unsur hara yang banyak terlibat dengan proses ini adalah P dan K. Besarnya proses difusi untuk P dan K diakibatkan oleh ketersediaan unsur tersebut dalam bentuk mineral dalam tanah yang sangat rendah kelarutannya. Akar tanaman terus tumbuh ke tempat yang jauh untuk menemukan unsur hara dalam larutan tanah. Proses inilah yang dinamakan dengan intersepsi, dan unsur hara yang banyak terlibat dengan proses ini adalah Ca. Karena proses intersepsi ini menyebabkan proses difusi dan aliran massa berjarak lebih dekat. Tanaman menyerap unsur hara dalam bentuk ion. Karenanya, tidak serta-merta pupuk yang kita berikan dapat diserap oleh tanaman. Sebagai contoh misalnya urea. Urea yang memiliki rumus kimia NH2 2 kali CO perlu melalui 2 proses sebelum terurai menjadi ion NH4 positif yang dapat diserap oleh tanaman. Agar tanaman dapat tumbuh dan berkembang secara baik, maka unsur hara perlu dijaga dalam jumlah yang cukup. Jika keberadaannya kurang, maka dapat menyebabkan defisiensi, sementara jika keadaannya berlebih, dapat menyebabkan keracunan. Menjaga kecukupan semua unsur hara yang diperlukan tanaman menjadi sangat penting, mengingat bahwa ketidakcukupan salah satu unsur hara dapat menjadi faktor pembatas dan menyebabkan produksi yang menurun. Dari apa yang telah disampaikan, kita telah tahu unsur-unsur hara apa saja yang dibutuhkan tanaman dan bagaimana fungsinya secara singkat. Pada kesempatan lain, saya akan mencoba untuk membahasnya secara lebih detail agar pemahaman kita terhadap unsur-unsur hara ini lebih mendalam.
Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian saudara. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.